Oke, kali ini masih belajar riset ya teman-teman. Kenapa kok belajar riset masuk? Karena riset itu adalah materi yang paling dasar, yang paling krusial, yang nanti akan menentukan jualan Anda mau dibawa kemana, menentukan pasar apa. Nah itu ya. Oke, sekali ini kita bahas untuk bisnis paket outbound dan paket rafting ya. Ini usahanya Pak Ali yang di Malang ya, yang beliau yang kami hormati ya, Pak Ali Saleh selaku founder dari First Outbound ya. Izin Pak, kali ini akan kita bahas atau kita ulas sebagai studi kasus bagaimana cara meriset kata kunci untuk paket outbound. Oke, kenapa harus riset Mas? Kenapa ya? Seperti biasa, riset kan bisa untuk meminimalisir persaingan ya dan untuk menemukan long tail keyword atau kata kunci yang panjang yang lebih prospecting atau lebih menjual dibandingkan kata kunci yang pendek. Kalau kata kunci panjang fokusnya ke sales, tapi kalau kata kunci yang pendek fokusnya pada branding. Nanti fokusnya akan berbeda nanti. Ya mungkin saya akan bahas di video yang lain nanti ya. Long tail keyword dan short tail keyword nanti ya. Fungsinya masing-masing buat apa. Oke, kita fokus dulu ke sini ya. Seperti biasa, tools yang kita gunakan ada tiga teman-teman. Yang pertama adalah Google Suggest, adalah saran dari Google ya. Itu dinamakan Google Suggest. Yang kedua Google Trend. Yang ketiga ChatGPT. ChatGPT itu sebagai pengembangan dari Google Trend dan juga Google Suggest. Seperti biasa saya akan menyarankan teman-teman untuk riset kan menggunakan mode quiz ya atau mode tamu. Nah, ini first outbound training ya. Oke, saya sangat menyarankan teman-teman kalau riset, nah, usahakan crop-nya harus bersih atau paling gampang Anda pakai mode quiz. Nah, klik di pojok kanan atas ini ya, pojok kanan atas, klik di sini. Nah, paling bawah sendiri kan ada tulisan quiz profile, open quiz profile atau kalau Indonesia buka sebagai tamu. Nah, karena kenapa? Kalau di sini datanya lebih valid karena tidak sedang login Gmail ya. Karena kalau Anda login Gmail itu akan menyimpan cookies atau menyimpan data yang sudah diketik dan itu tidak valid atau tidak objektif ya. Oke, ketik di sini google.co.id. Nah, oke ya. Saya akan jelaskan sedikit. Oke, misalkan tetap lokal aja. Oke. Saya ngetik di sini misalkan paket crafting. Nah, spasi ya. Oke. Nah, seperti ini ya. Nah, ini yang data yang bercetak tipis adalah apa yang kita ketikkan. Sedangkan yang data bercetak tebal adalah saran dari Google. Oke, yang bercetak tipis ini ada yang kita ketikkan. Sedangkan yang bercetak tebal ini adalah saran dari Google. Ternyata paket rafting yang banyak dicari adalah daerah mana? Yaitu Bogor, Magelangan, Bali, dan Bandung. Ini menyesuaikan dengan jumlah ketikan. Untuk muncul di sini membutuhkan 1000 ketikan. 1000 orang yang mengetik, 1000 gadget yang mengetik, sehingga Google akan menangkapnya atau merangkumnya sebagai kata kunci. Paket rafting Bogor ada 1000 orang yang mengetik. Paket rafting Bali ada 1000 orang yang mengetik. Minimal deh, bisa 1000, bisa lebih. Paket rafting di Bandung ada 1000 orang yang mengetik. Paket rafting dan camping ada 1000 orang yang mengetik. Paket rafting murah di Malang berarti ada 1000 orang yang mengetik. Nah, inilah yang dinamakan kata kunci panjang atau kata kunci yang lebih dari 3 kata. Nah, paket rafting di Bogor. Otomatis yang mengetik itu adalah pasti orang yang mau bikin rafting di Bogor. Nah, kalau kemudian paket rafting di Bandung, otomatis orang yang mengetikkan ini adalah orang yang mau rafting di lokasi Bandung seperti itu ya sederhananya. Tetapi kalau paket drafting doang, nah ini kan orang masih gamblang ya, masih belum jelas ya. Nah, paket drafting, nah itu kan masih kata kunci pendek. Nah, oleh sebab itu makanya kata kunci panjang atau long tail keyword bisa meminimalisir tingkat persaingan. Kita ganti dengan paket outbound. Nah, outbound. Nah, tulisannya kayak gini ya. Outbound Malang. Nah, oke, ada ya. Nah, ada yang outbound catering Malang, outbound Selekta Malang. Selekta mungkin nama tempat ya. Tim building mungkin varian dari outbound-nya ya. Oke, ini adalah data yang diketikkan orang di Google untuk mengetikkan paket outbound Malang. Yang bercetak tipis adalah apa yang kita ketikkan. Yang bercetak tebal adalah saran dari Google. Kalau paket outbound doang gitu. Nah, paket outbound saya ketik di. Nah, ini kan ada segmentasi dari outbound itu sendiri ya. Segmentasi itu apa, Mas? Orang yang mengetikkan dari kata kunci tersebut. Yang paling atas adalah Bali. Semakin ke atas data pencariannya semakin banyak.
minimal diketikkan sudah 1.000 orang kan gitu ya. Paket outbound Bali ada 1.000 orang yang ngetik, Sentul 1.000 orang, Tawangmangu 1.000 orang, Bogor 1.000 orang, dan sebagainya sampai Lombok itu juga ada 1.000 orang. Nah, oke, Malang nomor sekian ya, nomor berapa ini? 7 dari atas ya. Oke, terus kita kembali ke Excel atau kembali ke catatan dulu ya. Oke, bahan untuk riset seperti biasa ada persamaan kata, buying keyword, varian, target market, kota target. Dan terakhir ada kata bombastis. Oke, kita rekap dulu ya. Biar lebih rinci, langsung aja kita buka Excel-nya. Kita buka Excel yang baru. Oke, seperti ini ya. New aja. Oke, seperti ini. Saya besarkan dulu fontnya, nanti biar kalau ada yang nonton dari HP bisa kebaca ya. Oke, oke kita ketik di sini persamaan kata. Terus ada lagi, mungkin satunya buying keyword. Keyword. Oke, mungkin satunya lagi varian. Varian itu nanti bisa jenis-jenis eventnya nanti ya kalau open itu kan mungkin untuk kantor namanya apa, mungkin team building, nanti kalau untuk pelajar mungkin namanya apa, mungkin atau mungkin leadership atau yang kaitannya dengan itulah pokoknya. Kemudian target market itu siapa yang mau beli. Nah, contoh misalkan kantor, karyawan, pelajar, mahasiswa, untuk ospek, untuk apa namanya? Kalau siswa kan LDKS ya kalau nggak salah ya. Kalau mahasiswa kan ospek ya, artinya pengenalan sekolah ya. Varian, terus target market itu siapa pembeli Anda ya, atau dipakai untuk apa. Oke, kemudian berikutnya adalah kota target. Kota target. Nah, saya tambahkan satu lagi di sini data Google Trend ya. Data Google Trends. Nah, terus sampingnya adalah kata bombastis. Kata bombastis. Oke, seperti ini ya. Oke, kita delete saja ininya. Nah, ini saya tebalkan ya. Nah, ini adalah form yang harus kita isi. Ibaratnya kalau ikut anu kan burang-burangnya gitu ya. Nah, gitu ya. Oke, kita bikin seperti ini. Oke, terus persamaan kata. Oke, persamaan kata ini sebutannya orang kalau mau beli produk Anda itu seperti apa sebutannya. Di Google ngetiknya apa. Nah, kalau riset harus berpikir dari sudut pandang calon konsumen, harus berpikir dari sudut pandang calon pembeli, seperti apa gitu ya. Misalkan, tadi kan saya buka Google ini ya, Google yang Quest tadi ya. Yang pertama, oh ternyata orang ngetiknya paket outbound. Ya udah, paket outbound kita letakkan di sini. Paket out, betul outbound khawatir salah tulisannya saya. Outbound tulisannya kayak gitu ya. Oke, paket outbound. Oke, kayak gini. Terus bisa lagi orang mengetikkan tadi apa ya? Ada rafting. Rafting mungkin kita masukkan ke anu ya, paket outbound. Terus ada yang ngetik outbound, IO outbound ya mungkin ya. IO outbound. Nah, ini adalah persamaan kata ya. IO outbound. Oke, kita letakkan di sini. Sebentar, kita. Nah, ada ngetik paket outbound, ada IO outbound, ada yang ngetik lagi jasa outbound. Nah, misalkan ya, jasa outbound. Nah, indikatornya atau paling gampangnya kalau di sini muncul pencariannya, nah, berarti yang mencari adalah banyak. Nih jasa outbound Lampung. Nah, kalau muncul 9 atau 10 berarti datanya bisa kita pakai. Tetapi kalau nggak muncul datanya jangan dipakai karena memang tidak valid ya. Misalkan yang ketik di sini jual outbound. Nah, jual outbound ada nggak ya? Ada, tetapi yang dijual adalah bukan dari yang dijual dari first outbound adalah bukan peralatannya ya. Misalkan di sini saya ketik misalkan apa ya? Misalkan distributor outbound ya, outbound. Nah, kayak gini kan tidak ada ya datanya ya, tidak ada data yang muncul ya. Nah, gini kan tidak ada data yang muncul, berarti distributor tidak bisa dipakai. Nah, oke, berarti adalah yang kita pakai. Misalkan vendor outbound. Nah, vendor juga bisa kita pakai vendor outbound. Tadi jasa outbound, vendor outbound. Nah, terus apa lagi ya? Vendor jasa.
paket, terus apa lagi? Outbound training tadi ya, outbound, oke, outbound training, training. Nah, kayak gini juga bisa. Oh, berarti muncul 10, berarti kita bisa pakai juga. Oke, paket outbound, outbound training. Nah, kayak gitu ya. Terus apa lagi? Outbound. Nah, kalau bingung bisa ChatGPT. Misalkan kita buka ChatGPT seperti ini ya. Kita buka chat baru. Nah, kayak misalkan di sini saya mau bingung Mas persamaan kata itu apa. Nah, oke. Buka di sini misalkan persamaan kata untuk yang dijual adalah misalkan paket outbound. Oke. Oke, program outbound, paket petualangan. Nah, oke nih. Paket rekreasi outdoor. Nah, oke ya. Bisa kita pakai nih program outbound. Ada nggak? Nah, kita jangan langsung di Excel. Kita buktikan dulu di Google. Kalau nggak muncul, nggak jangan dipakai. Kalau muncul, baru dipakai. Nah, misalkan gini ya. Program outbound. Ada ya, muncul ya. Tetapi nggak 10. Nah, nggak usah kita pakai. Yang muncul 10 saja yang kita pakai. Nah, misalkan ya. Tadi yang ke berikutnya adalah ke paket petualangan. Mungkin ya. Ada nggak yang mana ya? Nggak ada. Nah, kalau gini nggak kita pakai. Misalkan apalagi ya yang paket rekreasi outdoor ya. Ada nggak di Google-nya? Oh, nggak ada. Paket rekreasi outdoor. Rekreasi outbound, gitu ya. Rekreasi outbound. Nah, bisa kita pakai juga nih rekreasi outbound muncul loh. Oke, kita pakai di sini ya. Outbound, rafting. Nah, tadi ya, kita masukkan juga paket rafting tadi juga. Paket rafting, terus apa lagi? Paket team building tadi ya. Coba kita masukkan lagi ya. Ada nggak ya? Paket team building. Nah, tulisannya kayak gini ya. Paket team building. Nah, oke. Team building itu apa? Team building ya mungkin buat karyawan ya. Nama eventnya itu mungkin ya. Paket team building tadi. Oke, kita masukkan dulu ya ke anunya listnya sini ya. Jadi kita list jadi sebanyak mungkin ya listnya nanti menyeleksinya nanti pakai Google Trend ya. Paket team building terus apa lagi ya? Saya lihat di anunya dulu, websitenya beliau dulu ya. Nah, kita lihat dulu. Paket apa ini ya? Team building, paket fun rafting, promo rafting, nah, paket gathering. Oke. Ada nggak ya paket gathering? Kita letakkan dulu di sini. Paket gathering. Gathering. Oke, ada. Bisa kita pakai paket gathering. Nah, paket gathering. Apa lagi ya? Intinya ini orang yang misalkan kebutuhan kantor untuk apa ya? Gathering family gitu ya. Paket gathering. Terus apa lagi? Paket outing. Nah, ini ya coba kita nih ya. Paket outing. Cek di Google-nya dulu ada atau enggak. Kalau ada baru kita pakai ya. Paket outing. Ada ya, outing, outing kantor, ada paket outing kita rekap juga nih. Nah, seperti itu. Jadi, sederhananya adalah persamaan kata ini sebutannya orang-orang kalau mau beli produk Anda seperti apa. Oke, ada yang ngetik paket outbound, ada yang ngetik paket drafting, ada yang paket team building dan lain sebagainya. Oke. Oke, terus kita, oke, terus berikutnya kita pakai Google Trend ya, Google Trends. Nah, yang pertama adalah Google Suggest tadi ya untuk mencari saran-saran tadi. Yang kedua kita pakai Google Trend. Oke, Anda buka Google seperti ini, ketik di sini Google Trends Indonesia. Google Trends Indonesia seperti ini. Nah, oke ya. Terus Anda klik di sini. Nah, ketikkan kata kunci yang paling awal yang Anda rekap tadi. Misalkan ini paket outbound. Oke, kita letakkan di sini ya Google Trend. Nah, hapus dulu, kita paste di sini, kita enter.
Nah, ini adalah data dari Google. Nah, sehari terakhir filternya atau filter range waktunya kita ganti ke 12 bulan terakhir. Biar apa, Mas? Biar rata antara Januari sampai Desember. Jadi ada rata-ratanya gitu ya. Oke, selama di Indonesia selama 12 bulan terakhir yang mengetikkan paket outbound adalah di wilayah-wilayah berikut ya. Misalkan Jogja, Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jakarta. Ini ada 7 wilayah ya di bawah sini ya. Dengan seperti apa ya ini ya, ada kata kunci terkait ya, outbound Bandung, outbound Bogor, nah dan lain sebagainya. Oke, nah ini fungsi Google Trends yang pertama bisa melihat wilayah yang mengetikkan kata kunci dari produk Anda. Oh, outbound ternyata banyak dicari di Jawa, Jogja, paling tinggi ya range-nya, apa namanya, lokasinya. Oke, berikutnya, berikutnya kita ketikkan dengan kata kunci yang kedua yaitu paket rafting. Paket rafting kita letakkan di sini. Oke, kita enter ya. Ada paket outbound, paket rafting. Nah, kemudian ada grafik di sini. Oke, ada outbound dengan 9 angka ini ya, ada rafting dengan 7 angka. Oke, ternyata di Indonesia selama 12 bulan terakhir orang lebih banyak mencari outbound dibanding rafting. Nah, ada wilayah juga nih paket outbound. Ternyata banyak dicari di Jogja, sedangkan paket rafting banyak dicari di Jakarta. Oh, ternyata kalau mau jualan orang-orang Jakarta nyebutnya lebih minat untuk yang rafting. Dan sedangkan orang Jogja lebih minat yang outbound. Nah, walaupun itu kan perusahaan kan bisa menyediakan semuanya, outbound bisa, rafting juga bisa. Nah, di sini kita menangkap bahwa riset itu bisa mengembangkan peluang bisnis Anda gitu ya. Oke, berikutnya kita bandingkan lagi dengan kata kunci yang belum masuk. Misalkan kita ini paket team building. Pakai team building kita copy, kita letakkan di sini, kita paste, kita enter. Oke, lihat grafiknya, oh ternyata team building pencariannya kecil. Di sini cuman berapa ini? 1% ya. Kalau ini 8 sama 9. Oke, berikutnya kita bandingkan lagi dengan kata kunci yang lain, IO outbound. Oke, kita letakkan di sini, kita paste, kita enter, enter. Nah, ternyata pencariannya juga masih kecil. Kita letakkan lagi. Oke, jasa outbound. Copy, letakkan di sini. Oke, ini bisa 5 ya, bisa 5 komparasi atau bisa 5 pembanding. Nah, ini datanya juga tidak ada ya, hampir tidak ada datanya. Oke, yang pertama adalah outbound ya, masih ranking pertama. Jadi ini ibaratkan saya sebagai pemilu ya. Ada outbound, ada rafting. Oh, ternyata paling tinggi masih outbound. Oke, kita bandingkan lagi dengan kata kunci yang belum masuk. Misalkan ini vendor outbound. Oke, vendor outbound kita letakkan di sini. Kita gantikan dengan kata kunci yang tidak ada datanya. Tidak ada datanya, misalkan IO atau jasa. Oke, kita gantikan salah satunya. Oke, ini vendor outbound kita klik. Ternyata juga tidak ada datanya. Mungkin ya di sini sudah 1.000 ketikan, ya gini ya. 1.000 ketikan. Mohon maaf, bentar. Mungkin di sini sudah 1.000 ketikan ya. Tetapi belum 10.000. Nah, oke. Kembali lagi ke sini. Misalkan kita ketikkan kata kunci berikutnya, outbound training. Kita copy, kita letakkan di datanya yang tidak ada. Misalkan ini outbound saya gantikan dengan outbound training. Nah, ada datanya sedikit ya. Oke, yang tidak datanya yang paling pojok ini ya, vendor ini ya. Kita gantikan dengan data yang belum masuk, rekreasi outbound ya. Oke, rekreasi outbound kita letakkan di sini. Yang datanya kecil ya. Oke, kita enter. Juga tidak ada datanya, datanya minim sekali. Terus berikutnya paket gathering kita letakkan di sini. Paket gathering. Nah, ini adalah ibaratnya kita pemilu kata kunci ya, menyeleksi kata kunci yang paling banyak dicari. Oke, ada datanya walaupun sedikit ya. Oke, ini yang paling kecil adalah si paket team building. Kita gantikan dengan data yang belum masuk, misalkan paket outing. Oke, kita copy, kita letakkan di sini ya. Oke, seperti ini. Nah, di sini ya, ternyata di Indonesia selama 12 bulan terakhir, outing malah nggak ada datanya. Saya gantikan dengan tim building tadi aja ya. Tim building. Oke, ada tapi sedikit ya.
Oke, ini ada 5 kata kunci yang paling bertahan. Ya, ibarat pemilu ada 5 kandidat ini ya. Ada kandidat pertama dengan kata kunci paket outbound, kandidat kedua paket rafting, paket peringkat ketiga masih dimenangkan dua-duanya ini ya. Oke, dua-duanya. Paket gathering sama paket outbound training. Oke. Kita lihat datanya masing-masing. Paket outbound kebanyakan dicari di mana? Ternyata peringkat satunya adalah Jogja. Oke, Provinsi Jogja. Kemudian paket rafting banyak dicari di mana? Jakarta. Pertama ya, ini ada sekitar berapa, 5 wilayah ya. Paket team building, berapa tempat yang mencari? Oke, Jakarta sama Jawa Barat. Oke, outbound training, berapa orang yang mencari? Oh, dari provinsi mana? Oh, ternyata outbound training malah dicari di Bali, Jawa Tengah, Jakarta. Nah, oke, terusnya paket gathering, banyak dicari di mana? Jogja sama Jakarta, sama Sumatera Selatan ini ya. Terus berikutnya. Nah, ini berarti masing-masing wilayah punya penyebutan yang berbeda-beda. Orang Jogja menyebutnya paket gathering. Orang Bali menyebutnya outbound training ya. Berarti kalau mau di Bali, copywritingnya atau kalimatnya adalah outbound training. Sedangkan di Jogja, ini ya, di Jogja menyebutnya adalah paket outbound. Aslinya sama, cuman berbeda penyebutan saja. Oke, berikutnya kita bikin peringkat ya. Ini peringkat satunya siapa nih? Peringkat satunya adalah si paket outbound. Kita buka Excel seperti ini. Ya, kita buka satu sheet lagi ya. Belum saya simpan ya. Saya simpan dulu kasih nama reset paket outbound. Nah, saya kasih nama dulu. Oke, save dulu ya. Oke, di sini kita kasih peringkat satu lagi saya insert di sini. Oke, kita kasih di sini peringkat. Oke, nomor satu adalah paket outbound. Nomor dua adalah paket rafting. Nomor tiga adalah si ini mana tadi kata kuncinya? Ini nomor tiga adalah si outbound training atau paket gathering ya. Dua-duanya sama. Oke, dua-duanya saya jadikan sebagai peringkat ketiga ya. Ada outbound training dan ada paket. Maaf salah. Paket gathering dan outbound training. Ini sama-sama peringkat tiga ya. Datanya sama. Kemudian yang terakhir adalah paket team building. Ini adalah peringkat kelima. Nah, gini ya, kita simpan. Oke, peringkat pertama atau pencarian terbanyak adalah paket outbound. Pencarian terbanyak kedua adalah paket drafting. Pencarian banyak yang ketiga adalah outbound training dan juga paket gathering. Nah, oke. Kembali ke sini. Oke, yang pertama adalah paket outbound. Oke, data Google Trends-nya kita ambil karena yang terbanyak adalah datanya si paket outbound. Makanya datanya kita ambil yang sini ya. Hmm. Kita download sininya ya. Kita pencet download sini, klik. Nah, oke, ini adalah mendownload data provinsinya dari Jakarta sampai ini ya, 7 wilayah ini ya. Oke, kita buka dulu sininya data downloadnya tadi. Oke, kita buka data downloadnya seperti ini. Oke, kita copy semua provinsinya dari atas ya. Dari Jogja sampai mana ini? Sampai si Jambi kita copy. Kita letakkan di Excel yang pusat ya, yang riset tadi ya. Terus kita letakkan di bawahnya dataku Google Trend. Nah, seperti ini ya. Berarti paket outbound banyak dicari di mana? Di wilayah-wilayah berikut ya, dari Jogja, Jateng, Jabar, Jatim, dan seterusnya ya. Kita prioritaskan khususnya 5 sampai 10 teratas. Nanti akan kita cari datanya ya. Oke, kemudian buying keyword. Oke, buying keyword itu apa Mas? Buying keyword adalah kata-kata yang menjual ya. Misalkan paket outbound, terus jasa outbound, nah gitu dan lain sebagainya. Oke, ketik di sini adalah buka di Google seperti ini ya, ketik di sini paket outbound. Oke, nah terus diketikkan di sini misalkan kata jual. Oh, enggak ada ya. Jual, jasa. Nah, jasa ini adalah buying keyword. Jasa outbound. Oke, jasa, terus ada lagi harga. Nah, harga ini adalah buying keyword. Intinya buying keyword adalah kata-kata yang mengawali kata kunci. Ada jasa, ada harga gitu ya. Kita letakkan dulu di sini ya. Letakkan dulu di Excel-nya. Oke, ini saya ketik sini jasa, sini harga, ada yang ketik lagi apa?
Lokasi mungkin ya, lokasi, outbound ya. Ntar, ntar dulu. Excelnya, Google-nya sini ya. Lokasi. Nah, lokasi bisa jadikan buying keyword. Lokasi. Ada yang ngetik apa? Vendor ya. IO mungkin ya. IO. Nah, ada IO juga kita letakkan ya. IO. IO itu event organizer ya atau penyelenggara kegiatan ya. IO. Terus apa lagi? Misalkan biaya. Ada biaya juga kita masukkan ya harga paket yang banyak. Biaya vendor mungkin ya. Vendor juga kita masukkan. Vendor. Terus apa lagi ya? Kata kunci yang terkait dengan buying keyword ada IO, lokasi, harga, tempat mungkin ya, tempat outbound ya, tempat, tempat. Nah, tempat bisa juga ya. Kalau tempat cenderung mencari tempatnya ya, bukan mencari jasa IO-nya ya. Yang kita jual kan di first outbound ini kan jasa IO-nya ya. Jasa IO ada nggak ya? Jasa, ini ya, jasa IO. Ada ya. Jasa jasa pemandu, jasa trainer, jasa pemandu, jasa IO, jasa trainer. Oke, jasa pemandu, jasa IO, jasa trainer. Oke ya. Oh, ini mungkin saya letakkan di sini aja. Oke, jasanya saya delete aja karena ini anu ya. Jasa. Nah, ini adalah buying keyword yang kita pakai nantinya. Jasa pemandu, jasa IO, jasa trainer, jasa apa lagi? Jasa pelayanan ya. Pelayanan. Ada? Oh, udah ada. Jasa IO, jasa pemandu, jasa paket, jasa pembicara ada nggak ya? Pemandu, pembuatan. Pembuatan outbound ini apa ya? Pembuatan, oh bukan. Pembuatan wahana outbound. Enggak. Jasa, harga, outbound. Oke, harga terus harga tiket masuk enggak ya? Paket, paket bukan. Destinasi, destinasi lebih ke anunya mungkin ya. Bukan, mungkin cukup ini dulu ya untuk buying keyword ya. Nanti mungkin teman-teman yang magang di First Outbound nanti bisa dikambahin lagi. Oke, variannya, nah tadi ada rafting tadi ya, ada team building ya, building. Nah, varian dari turunannya itu aja. Rafting, team building, terus apa lagi? Saya lihat di websitenya dulu. Nah, outing kantor ya, outing kantor. Nah, ketik di sini dulu. Outing kantor. Terus apa lagi? Nah, saya nyontek di websitenya. Ya. Catering staff. Ada nggak ya? Paket catering. Nggak muncul ya. Catering staff. Ada nggak kata kuncinya ya? Employee catering malah sarannya dia. Nah, employee catering. Nah, employee itu karyawan ya. Oke, kita letakkan sebagai kata kunci ya. Oke, oke. Saya ganti huruf besar biar lebih rapi aja sih. Terus apa lagi? Capacity building tadi ada ya. Paket capacity building. Nah, ini juga anu juga istilah IO juga ya. Saya anu juga capacity building ya.
Nah, terus ada lagi team building, capacity building, terus apa lagi? Tadi yang pakai mobil itu, nah ini apa ya? Off-road ya. Team building off-road. Pelajar ya, oke. Outing kantor. Oke, outing kantor. Rafting. Hmm, capacity, oke. Outbound. Tur promo, oke. Tur promo kita masukkan juga. Tur promo. Apalagi ya, rafting mana lagi ya yang layanannya beliau ya? Rafting batu ya. Rafting batu. Oke, raftingnya ini aja. Rafting batu. Oke, tur Bromo. Terus apa lagi? Bromo rafting. Nah, ada lagi Bromo rafting. Oh, beda lagi ya. Bromo rafting. Terus kita letakkan lagi ini ya chip ya. Nah, varian-varian produknya atau varian jasanya kita letakkan di sini. Outing atau kita anukan aja paket outing. Outing kelas ada outing kantor ya. Outing kelas apa ya saya? Oh, outing kelas ini lebih ke anak kecil ya, enggak ya? Outing kelas, terus apalagi ya berkaitan dengan ini produknya saya ini ya, paket outbound. Nah ini hari-harinya mungkin ya, 1 hari, 2 hari ya untuk perusahaan. Nah, tim building kapasitas edukasi ya, anak LDKS dan sebagainya. Oke, mungkin itu dulu ya dari varian ya. Variannya, terus target marketnya tadi untuk kantor tadi ya. Nah, paling gampang ketik di Google-nya, ketik di sini di riset ya di Google yang Quest tadi ya. Outbound untuk, nah ini ya ada guru, ada lansia, ada anak-anak ya. Untuk kantor, ada untuk karyawan, untuk kantor. Nah, untuk karyawan, untuk kantor, untuk pelajar gitu ya. Kita letakkan di sini dulu untuk karyawan, untuk kantor, untuk pelajar, apalagi ya, untuk outbound, kantor ada nggak itu ya? Kantor, terus karyawan tadi ya. Oke, kita ini ada flying fox Trawas ini. Oke, kita ChatGPT juga bisa, misalkan ya, target market untuk paket outbound. Oke, perusahaan, sekolah, ya, universitas. Oke, coba ya, kita ya misalkan liburan keluarga. Nah, bisa jadi seperti itu ya. Liburan, nah ada liburan sekolah, liburan keluarga, gitu ya. Kampus ada, LD, LDKS. Nah, itu ya. LDKS OSIS. Nah, ini kita masukkan juga ya, LDKS OSIS. LDKS OSIS. Terus ada lagi mungkin anu ya. Apa kalau mahasiswa itu ospek. Oh, enggak ada yang ngetikkan outbound. Terus apa lagi ya? Rafting ya, ref.
Penting untuk, wah kok ada ibu hamil, enggak ya? Untuk pemula tadi segmennya lebih ke outbound ya. IO outbound untuk, nah tergantung ya, ya untuk kerjasama tim. Nah, oke, untuk catering tadi ya. Untuk catering kantor mungkin ya. Outbound untuk catering. Outbound catering ada sendiri ya. Outbound catering untuk family catering mungkin ya. Family catering. Nah, seperti ini ya dan lain sebagainya. Oke. Mungkin nanti bisa perbanyak lagi buat ya teman-teman yang magang ya terutama di First Outbound nanti ya. Oke, data Google Trend kita cari di ChatGPT ya. Intinya kota target ini diisi dari kabupaten yang ada di sini ya. Yang tercantum di sini yang disarankan oleh Google Trends-nya tadi. Oke, kita buka dulu di ChatGPT seperti ini ya. Kita ketikkan misalkan daftar ringkas kabupaten kota di Provinsi Yogyakarta. Nah, seperti ini ya. Oke. Oke, tapi ini ada penulisan kabupaten sama kotanya. Saya nggak mau menampilkan ini ya. Caranya gampang, perintahnya dianukan aja. Jadi ini yang nggak mau saya tampilkan. Tanpa penulisan kota dan kabupaten. Enter. Nah, nanti build Excel-nya nggak jadinya panjang-panjang gitu ya. Oke, Jogja, Sleman, Bantul, Kulon Progo, Gunung Kidul. Oke, ini kalau ChatGPT itu sederhananya gini, ketika satu perintah sudah betul, ketika satu prompt itu sudah masuk dengan apa yang kita inginkan, perintah selanjutnya itu tinggal melanjutkan saja. Contoh ya, ini kan sudah betul nih, dari Jogja sampai Klaten ya. Mohon maaf, dari Jogja sampai Gunung Kidul kita copy dulu, kita letakkan di sini dulu ya. Kita paste di sini. Oke. Terus berikutnya kita letakkan, ini kan sudah nih kita tandai ya. Oke, katakanlah kita mau ambil 10 teratas dulu berarti sampai sini ya. Sampai Gorontalo ya, sampai Gorontalo. Jadi per kabupaten di sini kita cari. Nah, gampang, ini kita copy saja, letakkan di ChatGPT seperti tadi ya. Intinya kita mau minta tolong ke ChatGPT untuk menampilkan setiap kabupaten yang di provinsi tersebut. Oke, contoh kita buka lagi ChatGPT-nya seperti ini, ketik-ketik aja lanjutkan dengan, nah karena perintahnya sudah di atas sudah betul, di bawah ini tinggal ketik aja lanjutkan dengan ya kabupaten yang lain ya. Provinsi yang lain ya kita enter ya, Jateng, Jabar, Jatim ya, Jawa Tengah ya dia munculkan. Oke, terus ini lagi Jawa Barat dia munculkan. Oke, terus lagi mungkin Jawa Timur dia munculkan. Nah, terus lagi misalkan Jakarta dia munculkan dan sebagainya. Intinya datanya kita semuanya kita ambil. Nah, setelah itu kita rekap di Excel gitu ya. Oke, kita tunggu sampai muncul semua yaitu daerah Gorontalo nanti ya. Kita munculkan semuanya sampai Gorontalo. Oke, kita ya. Kita copy semua sampai atas tadi. Copy semua sampai Jawa Tengah ini tadi ya. Sampai Jawa Tengah. Oke, kita copy. Nah, biar nggak berantakan, oper ke Notepad dulu, teman-teman. Oper ke Notepad dulu, seperti ini ya. Oke, yang pembatasnya kita buang ya. Misalkan ini ya Jawa Tengahnya kan provinsinya kita buang aja, kita delete. Nah, sampai naik gini ya. Terus ke bawah lagi. Nah, ini Jawa Barat kita delete aja sampai mepet kayak gini ya. Oke, ke bawah lagi. Nah, ini Jawa Timur kita delete aja. Intinya nama-nama provinsinya kita buang aja. Ke bawah lagi. Oke.
ke bawah lagi, daerah Lotus Jakarta kita buang aja. Ya, oke, intinya dari provinsi-provinsinya kita delete ya, atau kita hapus, dan kita sisakan kabupaten-kabupatennya seperti ini ya. Misalkan mana lagi, nah ini Sumatera Utara kita delete aja. Oke, nah kita naikkan sejajar semua ya, jangan sampai ada yang bolong ya. Terus letakkan lagi ini Lampung, sudah gini. Sumatera, Banda Aceh ya. Banda Aceh memang anu ya kabupaten ya. Oke, sudah mungkin itu terus kita cut ya. Kita kembalikan ke Excel di data bawahnya kota target, bawahnya Gunung Kidul ini ya. Pas ya, jangan sampai ada yang bolong ya. Oke, ini kontrol shift sama arah bawah. Nah, ini kan ada sekitar 149 kabupaten. Oke. Jangan lupa Excelnya di save ya. Jangan lupa tekan kontrol S gitu aja biar Excelnya nggak hilang. Oke. Kata bombastis. Kata bombastis ini sebetulnya nggak wajib, tetapi akan saya bahas juga. Nah, sederhananya gini, kalau Anda masuk mall, ketik di sini misalkan diskon mall ya. Oke, kalau Anda masuk ke tempat belanja, nah kalau misalkan terutama ibu-ibu ya, nah, kalau melihat tulisan diskon 70%, terus sale dan lain sebagainya, kira-kira itu apa sih? Sebetulnya kan ada strategi aja biar kita mampir ke tokonya dia ya, mampir ke standnya dia. Begitu juga di dunia online, kata-katanya gini tetap kita pakai, tetapi kan buat anu ya menarik pembeli biar segera diklik atau mampir ke toko online atau ke websitenya kita. Nah, seperti itu ya. Nah, terus kembali lagi ke sini ya, ChatGPT. Nah, cara mencarinya gampang. Ntar, saya close dulu ya. Oke, terus begini. Oke, misalkan buatkan promptnya seperti ini ya. 20 kata bombastis untuk menjual paket outbound ya, untuk menjual paket outbound. Nah, setiap produk bisa berbeda-beda teman-teman, tergantung nanti Anda memasukkan produknya apa. Oke. Seru, menantang, spektakuler. Oke, tak terlupakan. Oke, boleh Anda ambil semua, boleh Anda ambil sebagian. Saya ambil sebagian aja ya. Seru, menantang, spektakuler, sampai penuh petualangan ini aja ya. Oke, kita ambil, kita letakkan di sini ya, kata bombastis. Oke, seperti ini. Unik nggak ya, eksklusif? Oke, mana itu aja. Inspiratif. Ya, satu lagi. Nah, gini aja ya. Oke, kita simpan dulu. Sheet satunya kita ubah nama menjadi riset kata kunci. Oke, baik. Ini kan sudah dapat data ya dari Google ya. Dari awal kita riset ya. Oke, terus tahapan berikutnya, ini kan bahan riset kita udah penuhi semua tuh. Bahan risetnya sudah kita penuhi semua. Baik, berikutnya kita rangkai tuh. Ini kan kolomnya masih terpisah-pisah ya. Kolomnya masih terpisah-pisah. Terus habis itu kita rangkai ya. Kita rangkai ini formatnya seperti ini ya. Ada bombastis, ada nomor HP yang nantinya akan menjadi judul postingan, yang nantinya akan diposting sama teman-teman yang lagi magang ya, magang dimanapun ya. Ini kan dalam hal ini kan akan saya bahas tentang first outbound ya, punyanya Pak Ali ya. Oke, kita letakkan di sini. Saya besarkan dulu fontnya biar nanti kalau teman-teman buka dari HP bisa ya, bisa jelas ya. Ini bombastis, bombastis. Nah, terus sampingnya itu nomor HP, NUHP, terus sampingnya itu buying keyword, terus sampingnya itu kata kunci, kata kunci. Oke, sampingnya itu varian, sampingnya itu target market, sampingnya itu kota target, sampingnya itu brand ya. Kota target biasanya saya pakai dua, satu kota target, nah, kota target dua. Kota target dua ini biasanya saya isi dengan
daftar kota besar di Indonesia gitu ya. Daftar kota Indonesia. Kenapa? Karena tidak bisa kita pungkir ya, per kota besar perputaran ekonominya jauh lebih tinggi daripada kota kecil. Nah, contoh kan saya tinggal di Bangkalan ya. Bangkalan sama Surabaya jauh sekali tingkat ekonominya ya, tingkat perputaran ekonominya. Padahal hanya selisih setengah jam gitu ya. Oleh karena itu kota target 2 biasanya saya isi kota besar di Indonesia. Oke. Atau mungkin kalau first outbound ini diisi Malang semua juga tidak apa-apa karena memang anunya di Malang ya. Lokasi outboundnya dan lokasi kantornya ya. Tetapi kalau produk lain biasanya saya isi kota besar di Indonesia. Oke, kita delete ini ya. Terus di sini kita masukkan brand. Oke, ini saya isi aja brandnya first outbound ini ya, brandnya beliau ya. Nah ini first outbound training ya. First outbound training. Oke, kota targetnya kita kota targetnya kita ambil dari data riset ya. Ini saya kasih nama rangkai kata kunci sheetnya ya. Oke. Berikutnya kita anu dulu. Oke. Pertama kota targetnya dulu. Nah, ini dipilih semua ya dari Jogja sampai ke bawah ini ya. Letakkan semua di kita copy, kita letakkan di rangkai kata kunci di sini ya. Kita letakkan di bawahnya kota target ini. Nah, intinya kan ini kita dapat dari Google Trend gitu ya. Nggak ngawur ya. Semuanya berdasarkan data. Oke, kota target 2 nanti saya perlu diskusi lagi mungkin sama Pak Ali ya. Kota target 2 diisi mungkin kota besar di Indonesia eh, apakah Malang doang gitu ya. Nanti mungkin dalam hal ini kan saya contohkan mungkin kota besar dulu ya. Saya isi di sini 10 kota besar di Indonesia. Enter. Nah, berdasarkan kepentingan ekonomi. Nah. Oke, ntar saya revisi dulu perintahnya. Tanpa penjelasan, biar nggak terlalu panjang tadi ya. Saya stop dulu robotnya. Oke, send. Nah, gini aja ya. Oke, kita copy semuanya. Kita letakkan di sini ya. Oke, nah ini kan di kolom G ini ada 150 baris. Kalau Anda perhatikan di sini ya. Bawah di terus sedangkan kolom H ada 11 baris. Nah, ini biar selaras, biar sama kayak sampingnya. Ini saya blok terus ini ada kotak kecil kanan bawah, ada double klik ya, klik 2 kali. Klik klik. Nah, seperti itu. Ini first outbound training saya tambahin di sini mungkin Malang ya. Malang. Oke, biar nanti orang ngetik. Nah, ya. Nanti tujuannya apa? Biar saya jelaskan. Oke, bentar, saya geser dulu ya. Ini double klik di sini ya. Klik klik. Oke. Oke, jangan lupa disimpan target market. Ini kalau di double klik pasti sejajar sama sampingnya ya. Nah, di sini kan saya ini 150 baris. Nah, biar sama, biar selaras ya, biar sejajar semuanya. Oke ya. Terus berikutnya di kolom F ini adalah target market. Kembali lagi ke riset ya. Target marketnya isi dari sini ya. Copy, Anda letakkan di sini target marketnya. Target market itu siapa yang mau beli, siapa yang akan menggunakan produk Anda, siapa yang akan menggunakan training ini ya, untuk pelajar, untuk karyawan, untuk kantor, untuk mahasiswa, dan lain sebagainya. Double klik, 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 oke. Terus varian anunya apa aja? Varian trainingnya atau varian varian produknya. Oke, ini rafting ya, team building, outing kantor sampai promo rafting ini kita copy, kita letakkan di sini variannya. Oke. Kemudian kita double klik sininya ya. Klik klik. Oke, seperti itu. Terus kata kunci. Kata kunci itu berawal dari yang paket mohon maaf berawal dari yang kata kunci pertama dulu, peringkat pertama yaitu paket outbound. Nah, paket outbound kita copy, kita letakkan di
Sini ya, kata kunci. Oke, seperti ini outbound-nya. Awalan kata huruf besar biar enak yang dibaca ya. Nah, seperti itu ya. Nah, terus kita double klik. Klik-klik. Oke. Oke, terus berikutnya buying keyword. Kita anu di sini. Oke, kita copy dari sini. Semuanya berdasarkan riset ya, semuanya berdasarkan data ya. Nggak boleh ngarang ya. Oke. Oke, terus di double klik sininya. Klik-klik. Oke. Terus nomor HP ada, masukkan nomor HP CS-nya atau nomor HP kontak personnya ya. Oke, khusus untuk nomor, gini ya, khusus untuk nomor jangan langsung di double klik karena akan berantakan nanti. Coba ya, saya contohkan ya. Anda, saya klik-klik, klik-klik. Nah, ini kan kacau ya, nomornya beda-beda ya. Nah, khusus untuk nomor, maaf, salah. Oke, saya delete dulu ya. Khusus untuk nomor, kita copy dulu, kita taruh di bawahnya pas seperti ini ya. Kita bikin dua pola gini ya. Dua-duanya ada blok, terus ada double klik. Oke, khusus untuk nomor ya. Memang bawaan Excel-nya seperti itu. Kemudian bombastis ini opsional ya, bisa Anda masukkan, bisa tidak. Tetapi sini saya masukkan juga, di sini saya ngopi dari yang tadi, dari kita yang explore dari ChatGPT tadi ya. Oke, ini dari seru menantang sampai inspiratif ini ya. Oke, kita letakkan di sini. Oke, terus kita double klik ya. Oke, kita double klik sininya, klik-klik. Oke, kita save dulu ya. Nah, ini ada 150 baris, semuanya sejajar, semuanya sejajar. Oke, ini kan masih terpisah-pisah, Mas. Bagaimana menyatukannya? Menyatukannya sederhana. Kita pakai notepad ya. Kita pakai notepad. Oke, notepadnya kita kosongin dulu seperti ini. Kita Ctrl A. Nah, kita pilih semuanya. Kemudian kita copy. Kita taruh di notepad seperti ini. Ini kan kolom terpisah-pisah ya. Ini kita replace ya. Kita menu edit, kita menu replace. Oke, seperti ini. Oke, kemudian jarak yang renggang atau jarak yang panjang ini kita copy. Sampelnya salah satu aja. Kita copy. Kita taruh di yang atas. Oke, replace itu kan menggantikan ya. Kita gantikan dengan spasi satu kali. Spasi ya. Oke, kemudian klik yang replace all. Oke. Oke, copy semua, letakkan di Excel, tapi Anda buka sheet baru. Oke, kemudian ada paste di sini. Oke, terus kita kasih nama di sini, judul, judul siap posting. Nah, nanti teman-teman yang lagi magang di First Outbound ini nanti tinggal di posting ya. Tetapi amanah dari beliau, teman-teman harus pola risetnya dulu. Mungkin nanti akan saya adakan privat khusus ya. Oke, ini sudah. Nah, di yang pertama ini adalah berfokus pada kata kunci paket outbound. Oke, paket outbound. Oke, ini kata kunci pertama berfokus pada paket outbound. Nah, kita sekarang jangan lupa disimpan ya, anunya. Nah, ini nanti tinggal posting di media-media yang akan saya arahkan nantinya ya. Oke. Terus berikutnya kita kembali lagi ke riset. Kita mau bikin variasi kata kunci nih. Nah, kata kunci yang kedua yaitu paket rafting. Paket rafting. Oke, paket rafting kita letakkan di Oke, kita di Notepad ini ya. Nah, kita mau bikin variasi kata kunci. Paket outbound kita replace atau kita gantikan sebagai paket rafting ya. Nah, nanti akan kata kuncinya kita ubah menjadi paket rafting. Oke, maaf, keliru tulisannya. Paket rafting. Kita replace all ya. Oke, jadi semuanya akan berubah menjadi paket rafting ya. Ini nih. IO paket rafting. Oke, vendor paket rafting. Ini ya. Lokasi paket rafting dan ini jasa IO paket rafting ya. Oke, terus copy semua, letakkan di judulnya posting ini ya. Terus kita paste di sini ya. Oke, sedangkan yang oke, di kolom B berfokus pada kata kunci paket rafting. Nah, nanti akan kita buat variasi. A adalah berfokus pada kata kunci paket outbound. Sedangkan di kolom B berfokus pada kata kunci paket rafting. Ini kalau Anda perhatikan ini kan paket rafting semua nih. Oke, di kolom C nanti kita bikin variasi kata kunci yang lain lagi. Misalkan di sini adalah paket
paket gathering, gathering. Oke. Oke, kolom C. Nah, kita ubah ya paket ini paket rafting akan kita ubah menjadi paket gathering ya. Gathering. Oke, terus kita replace all. Nah, semuanya akan berubah menjadi paket gathering. Paket gathering gitu ya. Oke, kita copy semua, kita letakkan di kolom yang C, seperti itu ya. Oke, ini akan berfokus pada paket gathering ya, kata kuncinya. Oke, seperti ini paket gathering. Terus nanti kita bikin variasi lagi. Misalkan ini apa? Paket team building atau outbound training ya. Oke, terus oke, kembali lagi ke Notepad, kita ubah menjadi paket team building ya. Paket team building. Oke. Nanti Notepadnya dulu. Oke, yang atas ini kan yang atas kan paket gathering. Akan kita ubah menjadi paket team building. Tim paket tim building ya, outbound mungkin ya, outbound. Oke, replace all ya. Oke, kita letakkan semua di kolom sini ya, kolom D. Salah di sini. Oke, nah ini adalah paket team building outbound. Oke. Oke ya, bikin satu variasi lagi. Misalkan kita bikin variasi ini ya, jasa sudah rekreasi ya, paket rekreasi outbound. Oke, yang atas kita ubah, ini kan dari paket team building outbound, akan kita ubah menjadi paket rekreasi outbound ya. Paket rekreasi, rekreasi outbound. Oke, replace all ya. Semuanya akan berubah ya. Oke, copy. Kita letakkan di sini kolom yang E ya. Oke, misalkan di sana nanti akan ada anak magang 5 contoh gitu ya. Oke, anak magang yang pertama berfokus pada posting paket outbound. Anak magang kedua berfokus pada paket rafting. Anak magang ketiga berfokus pada kata kunci paket gathering. Anak magang keempat berfokus pada paket team building. Sedangkan anak magang kelima berfokus pada paket rekreasi outbound. Nah, seperti itu ya. Nanti teman-teman yang magang di sana mungkin nanti akan ada konsultasi lanjutan. Oke. 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 Ini sudah siap posting. Berikutnya akan kita siapkan kalimat promosinya atau bahasanya adalah copywriting. Copywriting bisa Anda manfaatkan ChatGPT. Oke, mungkin bisa ChatGPT, bisa Gemini. Oke, coba kita pakai Gemini ya. Kan biasanya kan kita pakai ChatGPT ya. Promptnya seperti ini ya, buatkan artikel titik-titik ya, 1.000 kata. Oke, kalau SEO standarnya adalah 1.000 kata. Mau Anda ubah ke 2.000, 1.500 tidak ada masalah. Intinya angka ini tidak baku, tidak paten ya. Dengan topik, nah topiknya apa misalkan ya. Oke, misalkan di sini saya isi adalah rekomendasi tempat outbound di Malang gitu ya. Di Malang. Fokus pada kata kunci, kata kuncinya ini misalkan pakai tim building outbound. Nah, misalkan kata kuncinya saya isi ini ya. Kata kunci Anda, ini Anda masukkan aja paket tim building outbound ya. Oke, paket tim building outbound. Nah, oke, terus Anda masukkan ke ChatGPT boleh, Anda masukkan ke Gemini juga boleh nanti ya. Terus kita masukkan brandnya, melayani paket outbound. Outboundnya apa aja? Nah, oke. Paket outbound. Nah, variannya apa aja ini saya masukkan ya. Misalkan kembali ke riset ya. Rafting, batu, team building, dan sebagainya. Nah, kita masukkan ke sini ya. Melayani paket outbound. Oke, ini saya kasih poin-poin gini ya. Kasih nomor gini. Ya, value. Value itu apa yang membedakan produk Anda atau jasa Anda dengan merek yang lain ya.
Ini amazing. Kita cari di websitenya beliau ya. Nah, misalkan ini berpengalaman ya, budget yang terjangkau standar CHSE, program beragam ya kita copy, kita letakkan di value ya. Value itu apa yang membedakan produk kita dengan produk sejenis ya. Oke, kita letakkan di sini ya. Kita kasih nomor-nomor kayak gini. Oke, kita hurufnya kita ubah gini aja. Oke, terus kantor, alamat kantornya dimasukkan, CS-nya dimasukkan, nah kontak personnya ya. Oke, ini intinya yang bercetak tebal ini bisa Anda ubah-ubah ya. Yang pertama adalah ide kontennya tadi, yang kedua kata kuncinya, yang ketiga adalah detail bisnisnya. Promnya nanti bisa Anda ubah-ubah. Tetapi kalau ininya jangan anunya, yang bercetak tipis ini jangan. Ini memang sudah saya rangkai gitu ya. Oke, kita copy semua ya, kita letakkan di misalkan biasanya kan saya pakai ChatGPT ya, sekarang kita pakai Gemini nih. Coba kita pakai Gemini ya. Gemini ya AI-nya Google itu ya. Oke, kita paste di sini ya, misalkan. Oke, kita enter. Saya lama nggak pakai Gemini ya. Oke. Nah, ini sama dia dibuatin artikel ya. Nah, nanti tinggal posting aja. Oke, oke kita copy ya anunya dari ini sini semua. Nah, tentu ini enggak usah. Ya, dari rekomendasi ini aja. Oke. Nah, kita copy, kita letakkan di Word ya buat arsip ya. Sampai nah, sampai ini aja, sampai si website ini aja ya. Kalau bawah-bawahnya ini kan anu aja tips tambah enggak perlu. Saya taruh di Word yang baru seperti ini ya. Oke, seperti ini. Nah, gitu aja. Saya tulis di sini copywriting first outbound ya. Copywriting first outbound. Nah, nanti akan kita gunakan sebagai posting-posting nantinya ya. Oke, di sini saya tulis di sini artikel satu. Nah, kita bikin lagi nih artikel yang kedua habis ini ya. Ya, tulisan kesimpulan ini dihapus aja, nggak perlu ya. Kesimpulan sama pendahuluan dihapus aja sih, nggak terlalu anu, nggak terlalu penting. Tulisan kesimpulannya doang ya. Oke, kita masukkan di sini artikel 2. Oke, kita bikin variasi artikel ya. Caranya gampang. Nah, ini yang bercetak tipis, jangan diubah-ubah. Yang Anda ubah adalah yang bercetak tebal yang ada di kurung siku ini aja ya. Oke, paket team building, ya outbound. Oke, sekarang oke, tempat outbound kita ganti menjadi tempat rafting ya. Tempat rafting, rafting. Nah, terus di sini adalah kita ubah menjadi paket rafting Malang gitu ya. Paket rafting Malang ya. Oke. Nah, oke kita ubah semuanya. Kita letakkan di Gemini tadi ya, atau letakkan di ChatGPT boleh sama. Intinya letakkan di AI tadi ya. Oke, taruh di bawahnya sini. Oke, kita enter ya. Ini saya ubah menjadi copywriting. Ya, copywriting. Terus outbound Malang. Oke, ganti nama. Nah, nanti tinggal saya copy. Oke, oke, artikelnya. Nah, ini Arung Jeram. Nah, ini kan anunya rafting ya. Oke, kita copy semuanya artikelnya, kita letakkan di Word tadi ya sebagai arsip ya. Sampai ini aja, sampai sampai kolomnya website ya. Nah, kita paste di sini. Oke, kita sudah bikin dua artikel ya. Bikin dua artikel. Kita bikin tiga artikel ya. Nah, ini saya simpan dulu. Oke.
Kita simpan dulu di dokumen aja. Oke, bikin satu artikel lagi, berfokus pada kata kunci, mungkin ya paket catering ya. Oke, misalkan, oke, copywritingnya saya ubah lagi ya, promptnya ya. Oke, manfaat family catering ya. Apa manfaat family catering bagi karyawan di sebuah perusahaan. Nah, misalkan gitu. Oke, fokus pada kata kunci. Di sini mungkin saya ubah mungkin ya jasa IO, outbound, dan family catering. Nah, ini kata kuncinya saya ubah ya. Intinya yang diubah-ubah adalah yang ada yang di kurung siku ini ya, yang ada di yang saya tebalkan ini ya. Oke, ini misalkan saya banyakin, misalkan jadi 2000 kata ya, ya boleh, tidak ada masalah. Oke, biar nanti pembahasannya lebih detail lagi ya. Oke, sampai sini ya, sampai website ini ya. Oke, intinya detail bisnisnya Anda masukkan semua. Oke, kembali ke Gemini, letakkan di sini ya. Oke, nanti teman-teman yang magang di sana, nanti sambil saya pandu ya, cara bikin copywritingnya seperti apa. Oke, ini apa manfaat family gathering bagi karyawan? Nah, titik-titik. Oke, moral karyawan, ikatan antar karyawan, dan sebagainya. Oke, nah kita copy semua, ya, kita letakkan di anu artikel tadi. Oke, kita letakkan di sini, di bawahnya sini ya, di bawahnya sini. Kita tulis di sini artikel 3. Nah, oke, seperti ini aja, jangan lupa disimpan. Nah, terus tulisan kesimpulan ini dihapus saja, tidak terlalu penting. Kesimpulan sama pendahuluan itu dibuang aja. Oke, artikel 3. Nah, oke. Artikel 3 tadi pembahasannya adalah family gathering ya. Family gathering. Kalau artikel kedua tadi, ini kesimpulannya saya buang aja, nggak penting ya. Sama tulisan pendahuluan tadi ya. Artikel kedua fokus pada rafting. Artikel pertama fokus pada outbound tadi ya. Outbound. Oke, simpel ya bikin artikelnya ya, gampang sekali. Karena apa, ada AI sekarang teknologinya luar biasa. Dulu lah, belum ada AI, saya nulis sekarang apa ya, misalkan outbound ini apa yang mau saya bahas ya di artikelnya gitu ya. Oke, terakhir adalah di tahapan media posting. Di tahapan media posting, kalau IG, YouTube, TikTok saya yakin persoalan udah punya lah ya, Google Business segala macam. Oke, saya contohkan nanti teman-teman yang di magang akan mengerjakan terutama di poin nomor 4, yaitu sebar brosur. Oke, misalkan saya contohkan pakai carousel. Ah, oke, medium carousel dan lain sebagainya. Oke, contoh ya. Terus ketik di Google buka carousel. Nah kayak carousel Indonesia kayak gini ya. Nah, nanti klik ini, nanti Anda register, ada daftar pakai Google, nanti akan jadinya seperti ini ya. Terus kita upload gambarnya. Sebentar, gambarnya belum saya siapkan. Kita di Google ke website dulu ya. Kita download beberapa gambar sebagai contoh. Ini gambarnya saya simpan dulu ya, gambarnya si first outbound ya. Oke, outbound. Oke, saya siapkan gambarnya dulu ya. Oke, kita taruh di desktop aja. Ntar, filenya terlalu anu. Oh, ini yang pakai mobil Jeep itu ya, Masya Allah. Banyak sekali ya pesertanya.
outbound 2. Harusnya pakai kata kunci ya, tapi ini kan saya contohkan sebagian aja. Ah, ini ada panahan segala macam ya. Nah, seperti ini aja gambar-gambarnya nanti Anda siapkan ya. Oke, misalkan gambar yang lain lagi mungkin. Nah, ini udah ada YouTube-nya segala macam kalau anu ya. Oke, terus nah ini gambarnya saya anu aja. Gambar-gambar yang ada pelatihan-pelatihannya gini. Oke, terus ini ya wrappingnya saya ubah dulu. Oh, gambarnya pecah. Udah cukup itu aja. Mungkin oke, contoh kita buka karosel ya seperti ini. Contoh, contoh. Nah, ini terus gambarnya kita upload nih. Gambarnya kita upload. Oke. Nah, gini ya, misalkan. Oke. Terus kategorinya sembarang ya, bisa Anda atur nggak masalah. Oke. Terus judulnya tinggal pakai yang tadi yang udah kita rangkai, yang judul yang posting ini ya. Oke. Misalkan ini ya, kata kuncinya misalkan kita ambil yang satu dulu. Oke. Copy, kita letakkan di judul sini ya. Oke, terus kondisi baru, harganya ada masukkan, saya nggak tahu harga persisnya, ini sampel aja ya, random aja ini. Nanti sesuaikan dengan paketnya ya, teman-teman yang magang di sana ya. Copywritingnya masukkan dari tadi yang kita bikin ya. Nah ini artikel satu dulu kita letakkan ya, artikel satu kita letakkan. Oke, kita copy, taruh di sini. Oke, terus, nah ini nomor HP-nya juga masuk, website juga masuk ya. Mailing delivery diklik kasih tanda titik aja, terus list now. Oke, udah jadi ya. Jadi satu postingan ya. Nah, nanti akan jadinya kayak gini ya postingannya ya. Oke, ada websitenya nanti juga bisa diklik ya. Nanti kalau ada orang mau beli atau mau tanya-tanya kan ada nomor HP-nya juga ya. Oke, ini saya contohkan di sini ya. Nanti teman-teman tinggal review aja nanti dipelajari lagi. Oke, saya letakkan di sini ya catatan paling bawah ya contoh postingan ini ya. Oke, saya contohkan lagi posting di carousel juga. Oke, close ya. Klik tombol jual atau sell di sini ya. Lagi foto-fotonya sementara karena saya baru punya ini saya masukkan ini aja. Oke, kita masukkan foto-fotonya. Oke, diatur kategorinya tidak masalah. Terus ini kalau sudah ditandai kalau ditebalkan ya. Oke, terus kita masukkan lagi judul-judulnya seperti ini ya. Nah, ini kan eh Mas kenapa kok gini? Judulnya kok gandeng-gandeng ya, ya. Saya tunjukkan ya. Oke, kenapa? Oke, biar harapannya seperti apa? Misalkan ada orang ngetik di Google jasa pemandu outbound di Jogja punya kita muncul, jasa pemandu outbound di Jakarta kita juga muncul, jasa pemandu outbound Malang harapannya kita juga muncul, nah, gitu ya. Jadi kalau di SEO tuh pinter-pinteran nanam kata kunci. Nah ini kan saya tanamkan kata kunci di judulnya gitu ya. Full sesuai dengan riset ya. Oke, terus kita letakkan lagi ya. Oke, artikelnya kita pakai yang kedua misalkan ya. Artikel kedua ini thread kita copy, kita letakkan di sini ya. Harganya kita masukkan. Nah, misalkan, nah gini ya. Harganya boleh beda-beda, boleh sama, tidak ada masalah. Oke, saya contohkan nanti ya, anunya, linknya Anda pelajari lagi di sini.
Oke, terus saya contohkan satu lagi ya. Misalkan kita mau posting lagi di carousel yang tadi. Oke, gambarnya sementara baru ini ya saya masukkan yang ada saja. Oke, terus kategorinya bebas. Judulnya tinggal menyesuaikan saja. Nah, seperti ini baru. Seperti ini deskripsinya saya pakai artikel yang ketiga. Oke, family gathering ini ya. Nah, seperti ini. Oke, list now. Oke. Nah, seperti itu ya posting-posting yang nanti teman-teman yang magang di sana mungkin akan saya bimbing lebih lanjut ya terkait cara posting, riset dan lain sebagainya. Nah, seperti ini mungkin media yang lain saya cari sampel lagi satu lagi mungkin Medium. Oke, buka di Google-nya terus klik medium.com. Medium.com. Oke, nah, terus nanti akan diarahkan seperti ini ya. Register karena saya sudah punya akun akhirnya ada di sini ya. Nah, terus kalau jualannya di mana Mas? Ini klik yang right. Nah, masukkan jualannya di sini. Judulnya sama judulnya. Saya pakai yang kedua ya, misalkan ini yang rafting ini ya. Oke, copy. Nah, paste juga di sini terus kasih gambarnya. Gambarnya masukkan gambarnya. Oke, seperti ini ya. Terus masukkan artikelnya tadi. Artikelnya saya samakan dulu aja seperti ini. Nah, terus kita kasih gambarnya lagi. Oke, seperti ini. Nah, oke, kita publish. Publish now. Nah, sudah ya, gitu ya, tinggal posting-posting lagi. Saya contohkan lagi ya, mungkin dua lagi ya. Oke, copy link, nanti tinggal Anda pelajari dari link-link berikut ya. Nah, judulnya saya ini jualan lagi di sini ya, di Medium ya. Kita copy sini ya. Mungkin ini ya, paket cateringnya ini variasi. Nah, oke. Nah, terus kita masukkan lagi gambarnya. Nah, seperti ini. Terus kita masukkan artikelnya. Artikelnya saya pakai variasi. Yang kedua, oke, copy, letakkan di sini artikelnya, copy paste aja, sederhana sekali. Oke, gambarnya kita masukkan. Oke, seperti ini terus kita publish ya. Nah, seperti itu ya langkah-langkahnya teman-teman nanti tinggal aja, tinggal melanjutkan saja. Oke, gitu. Mungkin cukup sekian dulu ya. Saya ulas sedikit lagi dari awal. Oke, kalau dapatnya dari mana aja? Kalau persamaan kata ini kita riset di Google ya. Kita riset di Google seperti ini. Nah, outbound training, ada paket outbound, ada paket rafting. Nah, itu dapatnya dari situ ya. Kata kunci yang ini. Kemudian buying keyword dapatnya. Kemudian kita rangkai atau kita peringkatkan menggunakan Google Trend seperti ini. Google Trendnya. Nah, kita rangkai seperti ini ya. Ternyata yang peringkat satu ini adalah si paket outbound ini ya. Dari grafik batangnya ini ya. Terus berikutnya varian ini bisa dari Anda sendiri atau bisa dari Anda melayani varian atau jasa Anda itu apa aja. Target market itu adalah siapa yang mau beli atau siapa yang mau pakai dari produk Anda. Kalau data Google Trends ini adalah yang di-download dari Google Trends ini ya, di Google dari tadi itu ya, yang di-download dari sini ya, ini ada Jogja dan sebagainya ini. Kemudian kita jabarkan lagi menggunakan ChatGPT ya per kabupatennya, terus habis itu kita rangkai seperti ini. Habis itu kita jadikan judulnya posting, terus kita bikin copywriting dari ChatGPT atau dari Gemini tadi. Terus berikutnya kita posting-posting. Ya, ada tiga tahap ya, ada riset, ada konten, ada posting. Konten itu apa? Konten itu menyampaikan artikel dan gambar tadi ya. Kemudian posting. Tahapan digital marketing ada tiga, riset, konten, dan posting. Oke, cukup sekian dulu teman-teman yang bisa kita bagikan. Terima kasih buat Pak Ali yang mempercayai kepada kami ya, dan juga teman-teman yang makan di sana akan saya bimbing lebih lanjut ya. Jadi first outbound. Terima kasih dari Rizky Pahlawan, senang bisa berbagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.